Perang Tahi di Batavia. Sejak VOC pindah ke Batavia, Sultan Agung sangat tidak menyukainya. Apalagi, terbukti kalau VOC berbuat semena-mena terhadap rakyat. Sebagai penguasa Mataram, Sultan Agung pun menyiapkan pasukan guna menyerang kedudukan Belanda di Batavia. Berbagai persiapan dilakukan dalam rangka penyerangan, mulai dari perbekalan hingga melatih keterampilan perang para prajurit Mataram. Serangan pertama terhadap VOC dilakukan pada tahun 1628. Sebelum penyerangan dilakukan terlebih dahulu, Sultan Agung mengirim utusan damai kepada VOC. Waktu itu, yang menjadi duta utusan, Kiai Rangga, Bupati Tegal, untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Namun, tawaran ditolak oleh VOC, sehingga Sultan Agung memutuskan untuk menyatakan perang. Tahap pertama, diberangkatkanlah satu armada perang di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso. Dalam penyerangan itu, Tumenggung Baurekso membawahi sebanyak 59 kapal dan 20.000 pasukan. Menyusul 1 bulan kemudian, pasukan tambahan pada bulan Oktober tahun 1628 yang dipimpin Pangeran Mandurorejo, cucu Ki Juru Martani, dengan membawa 10.000 prajurit. Perang besar pun terjadi di benteng Hollandia. Namun, serangan pertama ini gagal, lantaran pasukan Mataram terserang wabah penyakit dan kekurangan bekal. Penyebab kegagalan juga disebabkan terpecahnya konsentrasi pasukan. Padahal, prajurit Mataram yang berada di bawah komando Tumenggung Baurekso dan Ki Mandurorejo berhasil mengepung benteng Fort Hollandia. Walau dalam posisi bertahan, Belanda tak sengaja menggunakan amunisi rahasia yang bisa mengusir pasukan yang beragama Islam itu. Senjata rahasia yang memecah konsentrasi dan mengganggu kesucian, yakni kotoran manusia atau tinja. Sejak saat itu, prajurit Mataram mengenang dengan menjuluki Batavia sebagai Kota Tahi. Ceritanya berawal saat serangan tahun 1628, prajurit Mataram yang berjumlah puluhan ribu mendekati benteng Belanda, Fort Hollandia. Pergerakan prajurit pun tampak senada dengan misi yang diberikan oleh Sultan Agung, yaitu harus berhasil atau pulang tanpa nama. Menghadapi serangan itu, Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat 2 kali, Jan Pieterszoon Koen, tidak pernah menganggap remeh prajurit Mataram. Koen menganggap prajurit Mataram lawan yang gigih. Mereka membawa tangga-tangga untuk memanjat benteng atau menghancurkan tembok-tembok. Mereka dilindungi oleh beberapa orang yang terus mengembaki pasukan VOC dengan memakai senjata laras panjang. Akan tetapi, 24 orang kami memberikan perlawanan yang gigih, sehingga sepanjang malam semua musuh berhasil dipukul mundur sampai semua mesiu habis. Tulis Koen dalam laporannya kepada Dewan Hindian, 3 November tahun 1628. Serangan pertama Mataram tampak kurang berhasil, lantaran Sultan Agung tak menghitung secara rinci terkait persediaan makanan. Banyak prajurit terserang wabah penyakit dan kekurangan gizi. Parahnya lagi, persenjataan kurang modern, yang berakibat pada kegagalan merebut benteng. Saat tiba di Batavia, pasukan Mataram sudah kelelahan akibat terlibat perang penaklukan wilayah di sepanjang perjalanan menuju Batavia. Pada serangan kedua pun begitu. Dalam analisa Koen, Mataram enggan belajar dari serangan pertama dan kalah karena masalah kekurangan logistik. Persediaan logistik menjadi berkurang akibat tertangkapnya mata-mata Mataram yang berujung pada bocornya rencana penyerangan. Sehingga Belanda bergerak menghancurkan kapal-kapal yang membawa logistik dan perbekalan perang milik Mataram. Sementara itu seorang Jerman, Johann Neuhoff, punya cerita sendiri tentang penyebab kegagalan misi Mataram ke Batavia. Dalam buku berbahasa Jerman yang telah diterjemahkan dengan bahasa Belanda, Die Gesellschaft der Ostindischen Gesellschaft in den Vereinigten Niederlanden und Tartarischen Cham. Neuhoff bercerita, kubu VOC dalam serangan pertama Mataram sempat kocar-kacir menghadapi prajurit Mataram.
Ketika prajurit Mataram menyerang ke benteng Hollandia yang berada di ujung selatan tanggul kota, prajurit Mataram tampak berada di atas angin. Lantaran sengitnya perlawanan, para tentara VOC kemudian kewalahan hingga mereka kehabisan amunisi. Pasukan Belanda dipukul mundur oleh keganasan orang-orang pribumi. Maka mereka terpaksa menggunakan batu-batuan yang mereka dapatkan sebagai ganti bola-bola besi meriam. Namun, usaha tersebut tetap menemui kegagalan. Dalam situasi genting tersebut, Sersan Hans Madelier, salah satu tentara Belanda kelahiran Jerman, mendapatkan siasat yang licik. Madelier, yang kala itu masih berusia 23 tahun, menyelinap ke ruang serdadu dan meminta anak buahnya membawa sekeranjang penuh tinja ke arena pertempuran. Dengan segala rasa putus asa, Madelier lalu memerintahkan anak buahnya untuk melempar tinja tersebut ke tubuh-tubuh prajurit Mataram yang sedang meradan dan merayapi dinding Hollandia. Ketika dihantam dengan peluru jenis bau ini, prajurit Mataram lari sambil berteriak dengan marah, "Setan! Orang Belanda berkelahi sama matahari." Demikian ucap prajurit Mataram. Berkat serangan tinja, prajurit Mataram mundur ke kemah mereka di pedalaman Batavia. Waktu jeda serangan ini dimanfaatkan tentara Belanda untuk mengatur strategi dan memperbaiki amunisi. Sementara itu, bagi pasukan Mataram yang semuanya beragama Islam, senjata tinja ini sangat najis. Untuk menghilangkan najis ini, mereka butuh baju ganti atau mandi suci. Saat tinja berterbangan mengarah ke tubuh mereka, tampaknya pasukan langsung kehilangan konsentrasi. Padahal kemenangan sudah di depan mata, namun strategi Sersan Hans Madelier benar-benar efektif mengganggu lawan. Lewat kemenangan itu, pasukan VOC menjadikan cerita perjuangan mengalahkan prajurit Mataram dengan tinja sebagai cerita turun-temurun yang selalu dibanggakan di banyak tempat. Meski begitu, siasat nyeleneh itu juga membuat kubu Belanda juga menjadi korban. Pasca serangan menggunakan tinja, di Batavia muncul wabah penyakit. Banyak orang Belanda mengalami sakit disentri dan kolera. Wabah ini menyerang wanita, anak-anak, dan banyak prajurit. Wabah ini karena rendahnya kualitas kebersihan dan sanitasi buruk. Mundurnya pasukan Mataram dari Batavia ini semakin menambah catatan kekalahan serangan pertama Mataram ke Batavia. Lantaran pasukan VOC memiliki cara bertahan yang tak biasa. Pada akhirnya, prajurit Mataram lalu menjuluki benteng Hollandia sebagai Kota Tahri, yang lama-kelamaan merembet menjadi Batavia Kota Tahri. Karena kegagalan itu, 2 bulan berikutnya, Sultan Agung mengirim Algojo untuk menghukum mati 2 panglimanya, Tumenggung Bahureksu dan Pangeran Mandurorejo. Namun sebuah sumber menyebutkan bahwa Tumenggung Bahureksu terbunuh dalam penyerangan di markasnya dan bukan karena dihukum pancung oleh Sultan Agung.